Bila tidak mengambil alih, apakah Pak Jokowi gundah gulana? Atau bila tidak ada tekanan ke Golkar, mungkinkah politisi bangkotan sekelas Pak Erlangga tiba-tiba mundur? ADART yang membuat salah satu di antara keduanya jadi Dewan Pembina akan dirubah. Apa sih sulitnya merubah ADART? Di ADART partai, MKMA dirubah. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini mau ngabarin ini Golkar ini benar-benar bergoyang-goyang dan bergerak-gerak hebat ini. Tak kira sebagai partai gede nih, partai pengalaman, partai Ciami ini sudah tua sekali ini dengan ratusan politisi-politisi bangkotan loh itu. Harusnya tidak mudah untuk ditundukkan. Ternyata mereka bobol juga sekali. Lama bagaimanapun mundurnya Erlangga bisa dibaca orang awam, termasuk Om Begawan ini. Ini ada cawe-cawenya dari Pak Jokowi ini. Tidak hanya itu loh, meskipun Pak Jokowi membantah, lah Munaslup besok Selasa itu sudah ketebak siapa yang bakal jadi ketua umumnya. Nah, yang banyak ditunggu yaitu masuknya Pak Jokowi atau Gibran sebagai ketua Dewan Pembina. Ya lah. Nah, mungkin tidak sedikit yang meragukan atau malah mengingkari gimana bisa ini Jokowi atau anaknya masuk ke situ. Kan Golkar itu punya aturan, memiliki mekanisme, ada regulasi internal, ada ART dan sebagainya yang membatasi orang luar mak beduduk masuk dan punya jabatan strategis. Oh, gampang itu. Itu kan biyen dulu zaman kolonial, zaman VOC, zaman semua serba konvensional. Sekarang inilah apa-apa butuh cepat, inovasi atau terobosan itu penting kok. Sehingga aturan diubah bukan perkara sulit, gampang gitu. Lah urusan internal partai, apa sih susahnya bagi keluarga istana? Lah wong aturan pilpres dan pilkada di MKMA ya bisa dirubah. Apalagi cuma aturan buat urusan partai yang sifatnya itu tidak bernegara. Lah ngompolers sempat baca atau mungkin jenengan baca enggak ini, sudah ada tuh petinggi Golkar yang nyebut peluang ubah ADART bisa terjadi. Wah, gampang ADART dirubah dalam Musnas, wah, mudah diganti loh. Lah kata Pak Adis Kandir, dia itu waketum Golkar loh, bukan kader sembarangan loh ini. Katanya di setiap Munas itu pasti ada peluang untuk mengubah aturan. Lah piye nek karo masih nggak yakin ada intervensi dari luar kalau seperti ini. Ya agar orang luar partai bisa mak bedunduk punya jabatan strategis di partai. Yang nyebut Pak Jokowi atau Gibran ada di Dewan Pembina itu bukan orang sembarangan loh yang ngomong itu. Info itu wis disebar Pak Said Didu minggu lalu. Jadi wis bocor kemana-mana, bukan bocor halus, itu bocor tenanan, bocor gede itu. Gak perlu tak jelaskan lah. Siapa Pak Said Didu itu? Nah, PLT Ketua Umum Golkar yang ditanya tentang informasi ini, nyaurannya nanti ditentukan dalam Munas katanya. Lah ora wani bantah loh, tidak berani menyebut tidak sesuai ADART kan. Wedi loh. Nah, niat presiden ngeyup di bawah rindangnya pohon beringin sudah muncul lama, wis suwe. Nah, cek saja di banyak berita. Tapi tentu gak nyebut nama Pak Jokowi langsung sama sekali. Ya ini mambu-mambunya itu. Intinya ada pihak-pihak yang mendorong Munaslup. Itu kira-kira setahun yang lalu tuh, wis didorong-dorong tuh sebelum pendaftaran capres dan cawapres tahun yang ini nih. Tapi upaya penyelenggaraan Munaslup setahun lalu tak berhasil, gagal. Nah, kemudian isu itu kayak demit. Kayak gendruwo itu. Mak plas ilang gleb. Anslup bumi loh. Kayak Antasena wae itu. Lambuh diwacakne ayat kursi saya nggak tahu. Akhirnya takut ngilang gitu. Apa ditujukan patung Yesus? Entah bagaimana, akhirnya ya takut. Intinya nggak muncul lagi ketakutan. Nah, bisa jadi keburu pilpres, jadi fokus pada pemenangan dulu. Nah, sekarang kan mumpung longgar ini, partai disibukkan dengan negosiasi kandidat pilkada. Perhatiannya teralihkan, lalu direbutlah Ketua Umum Golkar mundur tanpa alasan. Akhirnya mundur.
Lihat saja raut muka Pak Erlangga selama proses mundur, lalu rapat kabinet di IKN. Bukan hanya itu, dirinya juga terlihat meninggalkan rumah dinas Menko Perekonomian. Ora karuan yang pasti rasanya hati ini Pak Erlangga ini. Sedih, runyam, bingung, isin dan sebagainya. Ya, mbak kayak wah, lorone ya kayak disunati. Tetap yang keduanya. Atau seperti putus cinta lah. Akhirnya Pak Erlangga ya nggak bisa cerita itu seperti apa sakitnya. Sekarang apa? Masih tinggal di rumah dinas menteri apa enggak ya? Om Bengawan tidak tahu. Mungkin sudah toto-toto lah sudah meninggalkan rumah dinas itu. Banyak video pendek pamitannya Pak Erlangga. Itu membuka kesedihan. Om Bengawan melu nangis. Melihat kesedihannya Pak Erlangga. Ya, jelas keputusan itu terkait tekanan luar biasa. Sampai menangis, Pak. Bukan tanpa alasan. Coba ngompol resapi ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto. Siapa paling berkepentingan menguasai Golkar, Pak? Dan siapa yang bisa melakukannya? Nah, siapa coba? Sing wani ngobok-obok partai gede sak Indonesia. Partai ciamik, partai tua bangkotan. Siapa yang berani? Dan di sela-sela hiruk pikuk itu terbongkar ada pertemuan antara Pak Bahlil dengan Presiden. Juga sama Pak JK itu. Tapi ketemunya sendiri-sendiri, nggak bareng gitu loh. Ini yang Om Bengawan ketahui loh. Ini alasannya yang disampaikan Menteri Investasi. Ketemu Presiden ya karena minta arahan terkait pekerjaan sebagai Menteri. Alasan, rapopo. Politik ngapusi kan rapopo. Nah kemudian ketemu Pak JK. Sebab Pak JK seniornya di Golkar. Ya rapopo, alasannya gampang kok. Cari alasan itu mudah, lebih mudah. Yang perlu dicatat ini. Pak Bahlil bertemu keduanya persis sesaat sebelum Pak Erlangga mundur. Nah, masyarakat benyanda ide, biar menyimpulkan sendiri Om Bengawan rasa marahi. Lah ya wes, cetok dan tergambar jelas kan. Bagaimana operasi melemahkan Ketua Umum Golkar makin transparan, makin terbuka. Hampir di banyak media, termasuk berbagai channel YouTube, ngupas tuntas itu semuanya. Cara menolak skenario yang bloh itu piye? Jelas gak ada argumentasi kuat. Lalu pas di IKN itu, ada pembicaraan antara dia sama Pak Erlangga itu. Itu disebutnya sebagai pembicaraan sahabat. Alah, belgede seperti itulah. Sahabat itu nggak bersuka cita dengan luka sahabatnya. Nah, di saat publik banyak nuding ke sana, layaknya sebuah grup core itu, paduan suara itu. Mereka kompak membantah jika Jokowi intervensi atas mundurnya Erlangga. Pak Agus Gumiwang, PLT Ketua Umum bilang ini urusan internal partai, nggak ada urusan orang luar. Tidak ada cawe-cawe presiden dan sebagainya. Menteri Perdagangan itu menambahkan, dirinya tak melapor pada presiden bila diangkat jadi PLT. Ora apa-apa Pak, ngomong sak gelemu. Tapi masyarakat punya pendapat sendiri, menyimpulkan sendiri, itu bebas masyarakat. Nah, apa? Rasa laporan yang kita semua tahu kok. Dan bedanya lapor sama tidak, itu apa kan orang jelas tuh. Yang bikin cerita kan dalang, bukan wayangnya. Masa wayang lapor ke dalangnya? Lah yo jenenge Sri Mulatan lucu sampean itu. Demikian pula yang dikatakan kandidat ketua umum. Bahlil lah adalah itu. Pergantian ke PLT disebutnya murni urusan partai. Tidak ada urusan sama pihak luar. Soalnya pihak luar kan sudah diwakili Pak Bahlil. Ya toh, orang usah menyebut orang lain lagi. Bagaimana respon presiden dituding cawe-cawe? Nah, ketika dituding cawe, ya gini ya katanya di partai itu ada proses dan mekanisme. Nah, silahkan ditanya ke Pak Erlangga. Nah, Pak Dito itu jangan tanyakan saya mencampuri internal partai loh, ini Pak Dito. Beneran Pak, gak ada kaitannya sama presiden ini. Nah, kira-kira bila tidak mengambil alih, apakah Pak Jokowi gundah gulana? Atau bila tidak ada tekanan ke Golkar, mungkinkah politisi bangkotan sekelas Pak Erlangga tiba-tiba mundur? Nah ini loh Pak, tak ingetin nih, akhir tahun lalu Pak Jokowi kan bilang, nyaman pakai dasi kuning. Tahun lalu itu, kenapa sekarang dasi itu nggak dipakai lagi? Jangankan rakyat awam Pak, ngompoles loh. Para penggemar ngompol saja ngerti banget model berpolitiknya Bapak. Kasih sen kiri, beloknya kanan. Nengok kanan, tapi beloknya kiri itu biasa, sudah hafal itu.
Nah, dan Om Begawan punya keyakinan ini. Pada 20 Agustus, 2 hari yang akan datang, kalau nggak Gibran, ya Pak Jokowi yang akan jadi Dewan Pembina Golkar. Ini kacamata Om Begawan. ADART yang membuat salah satu di antara keduanya jadi Dewan Pembina akan dirubah. Apa sih sulitnya merubah ADART? Di ADART partai. MKMA dirubah. Lalu juga masih ada itu, hambatan aturan Pak Bahlil jadi ketua umum. Terkendala bukan mengurus DPP. Tapi itu dicincai, diurek-urek. Gampang. Wes langsung diganti itu nanti. Mudah, politik sekarang gampang kok itu. Makanya masyarakat sekarang wis wemboh. Percaya ora sama partai politik semakin tidak percaya. Percayanya sembako sekarang. Gimana nih para pendukungnya Pak Jokowi? Ojo meneng wae. Ngomong aja lah. Kasih penjelasan gimana membantah ini semua. Sekali lagi tak tegaskan ya. Tidak ada dendam dan kebencian terhadap pribadi Pak Jokowi. Dari Kaulo termasuk Begawan nggak ada. Yang mesti rame-rame kita lawan adalah sikapnya mengobrak-abrik tatanan demokrasi. Itu yang kita lawan. Memangnya demokrasi bisa tegak seperti sekarang ini tidak melalui sebuah perjuangan berat. Semua runtuh dirusak penguasa yang belum genap 10 tahun jadi presiden. Lah mbok mikir. Bila demokrasi itu rusak, yang rugi itu hanya partai politik. Iya. Atau malah hanya Golkar saja yang kena dampaknya. Enggak. Semuanya akan terdampak. Utamanya masyarakat. Pikiran ini. Bukan logikamu tuh. Bila orang nomor 1 di negeri ini bebas melakukan apapun, maka pemimpin di tingkat provinsi, pemimpin di tingkat kabupaten kota, pemimpin organisasi, pemimpin di level bawah, pimpinan di komunikasi, komunitas, ya harap tiru-tiru, meniru. Lah presidennya 280 juta rakyat aja boleh kok melakukan seperti itu. Kenapa? Kita yang punya anggota 3 juta rakyat dilarang. Akhirnya ya ikut-ikutan. Lah anggota organisasi itu hanya 200.000 loh. Seandainya melanggar, yang rugi kan hanya 200.000 anggota itu. Bukan orang luar. Makanya walaupun Om Begawan nggak milih Golkar, apalagi jadi simpatisannya, tapi sebuah partai diobok-obok ya tetap tak kecam, tetap tak kritik. Partai politik mesti menjaga wibawanya, menjaga marwahnya, menjaga harga dirinya, menggenggam erat ADART-nya, memelihara marwahnya. Lah dulu waktu Kaisang 2 hari bisa jadi ketua umum PSI. Ya tak kritik habis-habisan. Oh ini partai politik model opo ini. Apa dulu saat masuk ke PSI buat uji coba aja. Gimana mengkudeta kepemimpinan partai. Pembelajaran itu yang kemudian diterapkan di Golkar sekarang. Nah, beneran nih. Yang model beginian ini didiamkan, dijarke wae atau dinengke wae. Nah, ya, tidak kita sama-sama kita kutuk. Jika partai sebesar, selama atau sehebat Golkar saja bisa diobrak-abrik, diusak-asik begitu. Bagaimana nasib partai yang lebih kecil, yang baru muncul? Semua ini mesti segera dihentikan. Tak boleh dibiarkan. Kader dan simpatisan Golkar, kalian diam saja dengan semua ini. Bila tidak ada yang bergerak sama sekali, tandanya Golkar bukan parpol yang layak diperhitungkan. Bukan lagi sebutan parpol Ciamik. Itu ya. Pesan Om Begawan. Sampai ketemu di lain.